Om Swastiastu. Saya Niwena Padamayanti, delegasi dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai mitos yang ada di Bali. Tapi sebelum itu saya akan membahas mengenai Bali. Bali senantiasa memiliki keunikan, seni dan budaya yang khas menjadi ikon yang tak bisa dilepaskan. Saat berbicara Bali, maka orang akan terbayang akan pulau yang indah dengan pemandangan alam yang eksotis, pertunjukan seni, pakaian, tarian, dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa mitologi unik yang dahulu kerap disampaikan orang tua. Namun, kini banyak mitologi unik ini mulai terlupakan di tengah kemajuan zaman. Padahal, mitologi ini menyimpan berbagai makna, terutama terkait etika dan bahkan ada mitos-mitos lain yang juga hidup di masyarakat tradisional Bali. Hal itu tentu memiliki makna tertentu yang bisa dilestarikan sesuai manfaatnya, meskipun zaman sudah berubah. Banyak dari kita yang mempercayai ujaran orang tua dulu. Dianggap memiliki kekuatan, apapun yang diucapkan lantas menjadi keyakinan bagi kebanyakan orang. Fenomena ini menyebar ke seluruh kebudayaan di dunia. Di zaman sekarang, walau terkesan tidak masuk akal, hal ini juga kerap tumbuh dan berkembang, khususnya di tempat yang masih kental dengan tradisi. Kita mengenalnya sebagai mitos. Mitos merupakan sebuah keadaan yang dimana kita berada dalam sesuatu yang belum terbukti kebenarannya, namun dipercaya oleh banyak orang. Bahkan di beberapa kasus, sangat tidak diperbolehkan jika kita melanggar aturan-aturan tersebut. Yaps, begitu banyak mitos yang sudah menjadi kearifan lokal di Bali. Tentunya, beberapa daerah di Bali memilikinya. Begitu banyak, berbeda, tapi memiliki kemiripan di beberapa sisinya. Ini sangat dipercaya sebagai acuan untuk berbuat agar perjalanan kehidupan bisa lancar tanpa halangan. Juga lebih bersifat memberikan keuntungan dan kemujuran bagi yang mau taat melakukannya, menghindarkan diri dari malapetaka. Entah karena kurangnya wawasan mengenai mitos ini, kebanyakan orang enggan untuk mempercayainya kalau belum mereka mengalaminya sendiri. Semisal kesakitan menahun atau sebagainya dan dapat disembuhkan dengan cara yang tidak masuk akal, atau karena memang ketidaktahuan. Banyak orang yang beranggapan bahwa pendidikan menjadikan mitos ini mulai terkubur. Mereka yang merasa diri lebih modern menganggap itu sebagai hal yang kuno dan tidak ada nilai kebenarannya. Tapi, bukankah sebaliknya? Pendidikan sebenarnya yang harusnya memecahkan hal ini secara ilmiah, bukan malah memojokkan hal yang mungkin dianggap kuno. Jika dipikirkan, mitos itu sudah dipercaya dan dilakukan berabad-abad sampai sekarang. Sedangkan seseorang yang hanya baru belajar beberapa tahun sudah tidak menganggap hal itu. Percaya tidak percaya, ternyata Bali memiliki beberapa mitos yang cukup unik. Terkadang hal ini sangat sulit dipercaya dengan akal sehat. Tapi, apapun itu, hal ini kembali lagi kepada diri Anda sendiri. Seperti salah satu mitos yang akan saya bicarakan kali ini, yaitu
Keramas waktu Rainan Kajeng Klion. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu Rainan Kajeng Klion. Kajeng Klion adalah hari yang dikenal angker bagi sebagian besar umat Hindu di Bali. Kajeng Klion merupakan hari yang perhitungannya jatuh pada Triwara, yaitu Kajeng, dan Pancawara, yaitu Klion. Pertemuan antara Kajeng dengan Klion diyakini sebagai saat energi alam semesta yang memiliki unsur dualitas bertemu satu sama lainnya. Energi dalam alam semesta yang ada di Buana Agung semuanya terrealisasi dalam Buana Alit atau tubuh manusia itu sendiri. Rainan Kajeng Klion diperingati setiap 15 hari sekali dan dapat dibagi menjadi 3, yakni Kajeng Klion Udan, Kajeng Klion Enyitan, dan Kajeng Klion Pamelaspali. Pada setiap hari Klion, umat Hindu di Bali mengadakan upakara di rumah maupun di beberapa tempat sesuai adat masing-masing. Adapun penjelasannya diambil dari Lontar Cundarigama yang menyebutkan pada hari Pancawara, yakni setiap datangnya hari Klion adalah saatnya beryoga Batara Siwa. Sepatutnya pada saat yang demikian melakukan penyucian dengan menghaturkan wangi-wangi bertempat di pemerajan dan di atas tempat tidur. Sedangkan yang patut disuguhkan di halaman rumah segehan kepel, 2 kepel menjadi 1 tanding, dan setiap tempat tersebut disuguhkan 3 tanding, yakni di halaman sanggah atau merajan kepada Buta Bucari, di pintu keluar masuk merajan kepada Durga Bucari, dan di halaman rumah kepada Kala Bucari. Adapun maksud memberi laba setiap Klion, yakni untuk menjaga pekarangan serta keluarga semuanya mendapat perlindungan dan menjadi bahagia. Pada dasarnya, Kajeng Klion merupakan hari yang sangat keramat karena kekuatan negatif dari dalam diri maupun dari luar manusia amat mudah muncul dan mengganggu kehidupan manusia. Jadi dapat diambil kesimpulan, adanya peringatan dan upacara yatnya pada hari Kajeng Klion ini dengan harapan bahwa baik secara skala maupun niskala, dunia ataupun alam semesta ini tetap menjadi seimbang. Jadi, apakah benar keramas pada saat Rainan Kajeng Klion bisa ngeleak? Nah, jadi sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu ngeleak itu apa, jadi leak adalah pengetahuan kuno yang diwariskan oleh nenek moyang umat Hindu di Bali. Pada zaman sekarang ini, kebanyakan orang sudah tidak percaya lagi ataupun orang lebih cenderung memandang leak sebagai ilmu untuk menyakiti. Secara umum, leak itu tidak menyakiti. Leak adalah proses ilmu yang cukup bagus untuk mereka yang tertarik, karena ilmu leak juga memiliki etika tersendiri. Ilmu leak merupakan ajaran Tantra Yoga yang sudah berkembang sejak zaman Kerajaan Kediri. Kemudian dinarasikan dalam bentuk cerita calon nara. Sampai sekarang ilmu leak masih berkembang di Bali. Jadi, keramas pada saat Rainan Kajeng Klion bisa ngeleak itu adalah mitos. Bukan keramas saat Kajeng Klion yang bisa ngeleak, tetapi orang yang bisa ngeleak atau cari pengasih asih atau penglaris dagang ke dukun yang dia tidak sadari itu bisa ngeleak, atau rohnya bisa berubah wujud menjadi makhluk yang menyeramkan. Yang
pelaku tidak sadari saat malam Kajengklion, sehari sebelum Kajengklion, rohnya ngayah di Setro, kumpul bersama sahabat-sahabat satu profesi, dan besoknya saat hari Kajengklion, mereka itu harus keramas. Karena pada zaman dulu banyak orang yang bisa ngeliat atau berubah wujud menjadi celulu atau bentuk raksasa lainnya, karena di masa dahulu belum ada banyak tuntutan hidup seperti sekarang. Maka dari itu, mari kita lestarikan adat, tradisi, dan kebudayaan Bali, khususnya selaku pemuda Hindu, terlebih-lebih penyandang sarjana Hindu. Jangan sampai melupakan kebudayaan Bali yang penuh dengan nilai-nilai keharmonisan, keikhlasan, dan ritual. Diharapkan dalam melaksanakan suatu yatnya, hendaknya kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan mampu memahami maksud dan tujuan dari yatnya tersebut. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.